Saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perkataan yang membuat aku begitu gembira. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terkadang seseorang tertimpa takdir yang menyakitkan, yang tidak disukai oleh dirinya. Kemudian dia tidak bersabar, merasa sedih dan mengira bahwa takdir tersebut adalah sebuah pukulan yang akan memusnahkan setiap harapan hidup dan cita-citanya. Akan tetapi, seringkali kita melihat di balik keterputusasaannya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Sebaliknya, berapa banyak pula kita melihat seseorang yang berusaha dalam sesuatu yang kelihatannya baik, berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang dia inginkan. Seandainya kita mau merenung dan sedikit berpikir, sungguh di setiap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk hamba-hambanya, di dalamnya terdapat hikmah dan maslahat tertentu. Baik ketika itu kita telah mengetahui hikmah tersebut ataupun tidak. Demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kita, maka kita wajib berprasangka baik kepadanya. Sudah sepantasnya kita meyakini bahwa yang kita alami tersebut akan membawa kebaikan bagi kita, baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Minimal dengan musibah tersebut, sebagian dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka lihatlah takdir ini dengan kacamata nikmat dan rahmat. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi memberikan kita nikmat ini karena memang dia sayang kepada kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka lihatlah kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Ketika ia harus melemparkan anaknya ke sungai, bukankah kita mendapatkan bahwa tidak ada yang lebih dibenci oleh ibu Musa daripada jatuhnya anaknya di tangan keluarga Fir'aun? Namun meskipun demikian, tampaklah akibatnya yang terpuji dan pengaruhnya yang baik di hari-hari berikutnya. Dan inilah yang diungkapkan oleh ayat ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Lihat pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau harus berpisah dengan ayah beliau Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika beliau harus dimasukkan ke dalam sumur dan diambil oleh kafilah dagang. Bukankah kita akan melihat hikmah yang begitu besar di balik semua itu? Dan di antara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau mengajarkan kita tatkala kita sedang dirundung kesedihan atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, yaitu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dari kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata,
Pada suatu hari suamiku Abu Salamah kembali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perkataan yang membuat aku begitu gembira." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang pun dari kaum muslimin lalu ia beristirja', yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat tertimpa musibah tersebut, kemudian ia mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha." Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpa. Melainkan doa itu akan terlaksana. Ummu Salamah radhiyallahu anha melanjutkan ceritanya. Maka aku pun menghafalkan doa tersebut dari Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpa. Aku kemudian bertanya-tanya dalam hati, dari mana saya mendapatkan ganti yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Ketika masa iddah saya telah habis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin bertemu denganku. Saat itu aku sedang menyamak kulit, maka aku pun segera mencuci tanganku dan memberi izin beliau bertamu. Saya meletakkan sebuah bantal dari kulit yang diisi oleh serabut. Beliau duduk di atas bantal itu dan melamarku. Setelah beliau selesai berbicara, saya pun berkata, "Wahai Rasulullah, bukannya saya tidak ingin dengan Anda, namun saya ini seorang wanita yang sangat pencemburu. Saya khawatir Anda akan melihat dariku perkara yang justru menyebabkan Allah menyiksaku karenanya. Saya juga wanita yang telah berumur tua. Lebih dari itu, saya punya banyak anak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perkara cemburu yang engkau sebutkan tadi, maka Allah akan menghilangkannya darimu. Perkara usiamu yang telah tua, aku pun mengalami hal yang sama denganmu. Sedangkan perkara banyaknya anakmu, maka anak-anakmu adalah anak-anakku juga." Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Jika begitu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW akhirnya menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Allah Ta'ala telah menggantikan Abu Salamah untukku dengan orang yang lebih baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ummu Salamah radhiyallahu anha begitu tegar, dan dengan keteguhan imannya ia tidak mencela takdir, karena ia yakin bahwa semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan, maka itu merupakan kebaikan baginya. Lihatlah kesudahan dari Ummu Salamah. Ia langsung dinikahi oleh laki-laki paling mulia di dunia ini, perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita pun mengamalkan doa tersebut dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan musibah yang kita alami dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.